calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, tadi kita sudah mendengar ya bagaimana Presiden Jokowi bicara mengenai dukungan terhadap Ganjar. Entah mau diartikan dukungan atau tidak, tapi yang jelas dia berpikir tentang sebuah program ketika Ganjar sudah dilantik. Bagaimana dengan Prabowo yang dikatakan now this is your turn, ya kan? Giliran Anda Pak Prabowo. Ternyata kali ini dia zigzag ke Ganjar Pranowo. Jadi luar biasa ya Presiden Jokowi. Hanya Jokowi yang bisa begini, yang bisa bikin bingung orang. Dan kemudian yang dibingungkan itu tetap menunggu-nunggu blessing dari dia. Nah, ini cermin ketidakmandirian calon-calon presiden. Kalau mandiri ya tunjukkan bahwa mereka adalah aktor yang mandiri, yang tidak bergantung dan tergantung kepada Presiden Jokowi. Kalau ini enggak, cari blessing terus menerus, mencari kesempatan, mencari entahlah apa namanya ya. Yang jelas bagaimana kemudian mereka bisa di-endorse oleh Presiden Jokowi. Mereka percaya betul rating approval Jokowi yang katanya 70-80% itu bakal menjadi faktor signifikan untuk memenangkan pertarungan antara Ganjar dan Prabowo. Anies sudah nggak dihitung lagi. Jadi sahabat era sekalian, ini yang kemudian memprihatinkan ya sebagai sebuah bangsa yang ingin melihat pemimpin-pemimpin yang muncul karena kepercayaan diri sendiri, bukan karena dia bergantung atau tergantung dari kekuasaan yang hari ini sedang berkuasa. Sobat era sekalian, coba kita bacakan ya. Katanya dia sudah bisik-bisik dengan dengan Ganjar Pranowo ya. Oke, coba kita lihat ya. Oke, coba kita lihat. Oke. Bisik-bisik Jokowi pada Ganjar. Ya. Oke, saya juga akan melakukan semacam report lah sedikit soal kemarin kita polling ya, soal Gatot Nurmantio, soal polling soal tuntutan Gatot dan lain sebagainya. Nanti kita lihatkan dan bacakan satu-satu lagi. Tapi coba kita bisa bicara begini ya. Bisik-bisik Jokowi pada Ganjar Pranowo di Rakernas PDIP, habis dilantik masuk ke daulatan pangan. Luar biasa ya. Presiden Joko Widodo menghadiri rapat kerja nasional Rakernas 4 PDIP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam acara itu hadir pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan calon presiden di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo. Terlihat pula Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Di sela acara Jokowi sempat bisik-bisik kepada Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke daulatan pangan, ujar Jokowi dalam pidatonya dikutip dari kanal YouTube Kompas TV. Menurut Jokowi saat ini seluruh dunia tengah dilanda masalah pangan, terlebih setelah dilanda pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung berakhir.
nggak usah lama-lama, perencanaannya disiapkan sekarang. Begitu dilantik besok langsung masuk kerja kedaulatan pangan. Pesan Jokowi, sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan betul-betul kita miliki. Kenapa nggak dia? Menurut Jokowi, kedaulatan pangan menjadi hal penting dalam sebuah negara. Karena itu Jokowi berharap sejak sekarang Ganjar mulai menyiapkan visi misi untuk menangani krisis pangan ke depan. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerem tidak ekspor pangan, ujar Jokowi. Oleh sebab itu 5-10 tahun ke depan visi taktis harus kita miliki. Bukan visi misi yang hanya bagus di awang-awang. Ya apa maksudnya? Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini, tandasnya. Oke, selalu ingin menyindir ya. Lalu yang tidak di awang-awang itu apa? Sudah dalam kesempatan itu Ganjar Pranowo turut menyampaikan pujian untuk Jokowi. Ganjar menyebut sosok Jokowi sebagai seorang mentor. Awalnya dia menyapa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Yang sangat kita cintai, kita hormati, kita banggakan Bu Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, yaitu selalu menggembleng kita, memberi pelajaran kepada kita apa arti kesabaran dan keteguhan dalam perjuangan, kata Ganjar dalam sambutannya, basa-basi ya. Setelah menyapa Megawati, mantan Gubernur Jawa Tengah itu lalu memuji Presiden Jokowi yang dianggapnya sebagai mentor. Buat saya pribadi, Jokowi adalah mentor yang telah memberikan banyak sekali pelajaran, sehingga kami mendapatkan banyak ruang untuk bisa belajar. Terima kasih Pak Presiden, ujar Ganjar. Selain itu Ganjar juga menyapa Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama para menteri di Kabinet Indonesia Maju KIM yang hadir. Ya, sahabat era sekalian, apa yang ingin saya garis bawahi ya terkait dengan perkataan Presiden Jokowi ini. Rupanya sobat era sekalian nggak doyan juga ya. Belum banyak yang bergabung ya. Tapi penting ya kita membahas hal seperti ini. Kenapa? Ada beberapa fenomena ya. Satu, makin menunjukkan bahwa Jokowi selalu memikirkan yang namanya presiden. Tidak sedikit pun ya dia memberikan perhatian pada ruang lain, tetapi selalu jarang sekali dia memperhatikan pada hal lain ya dalam setiap sambutannya kecuali soal copras-capres. Nah itu memprihatinkan padahal masa jabatannya sendiri 1 tahun. Kalau dia bicara tentang program orang lain ya, kenapa enggak dia mulai dengan program dirinya sendiri soal ketahanan pangan? Toh ternyata misalnya food estate gagal yang disaisin oleh Prabowo Subianto itu satu. Yang kedua, ketika dia mengatakan Ganjar setelah dilantik ketahanan pangan dan lain sebagainya, Prabowo bagaimana? Luar biasa ya. Prabowo dan Ganjar atau Megawati dipermainkan oleh Jokowi, ya diam saja karena mereka selalu berharap Jokowi berada di pihak mereka sampai akhir finish permainan. Padahal sekarang Jokowi sudah memainkan peranan 2 kaki. Tidak hanya dirinya, bahkan keluarganya pun main 2 kaki. Sebagai contoh misalnya Gibran Rakabuming di PDIP, tetapi PSI dan Kaisang ada di tempat lain. Jadi sekarang PSI lebih dekat ke Prabowo Subianto walaupun sebenarnya sedang bermain 2 kaki juga. Belum jelas mau mendukung siapa. Ini yang menjadi catatan. Nah, cuma dalam Rakernas ini ada satu fenomena yang menurut saya lumayan lah, yaitu Presiden Jokowi diberikan kesempatan untuk berbicara. Terlihat bahwa Megawati kurang percaya diri. Mulai melunak dia. Kenapa? Karena dia sudah berhitung kalau seandainya Jokowi minggat dari dukungan terhadap calon dari PDIP, maka calon PDIP tidak akan menang. Maka Prabowo yang akan memenangkan pertarungan. Itu yang dipikirkan Megawati, makanya dia kasih panggung kepada Jokowi. Itu analisis ya. Sehingga Jokowi merasa dihormati kembali di rumahnya, dan kita tahu psikologi Solo ya, psikologi orang-orang yang lebih suka terlihat dihormati ketimbang hal yang lebih substantif ya.
Jadi Presiden Jokowi mungkin happy karena untuk Rakernas ini dia menunjukkan bahwa dia jauh lebih penting dari siapapun. Karena seorang Megawati pun harus berbesar hati untuk mengalah, untuk menekan perasaan untuk mengalah. Padahal jelas-jelas dengan membiarkan Kaisang menjadi ketua umum partai PSI, jelas-jelas itu sudah melanggar statuta anggaran dasar PDIP bahwa satu keluarga harus satu partai politik. Ini boro-boro diberikan sanksi, malah diberikan karpet merah untuk diberikan kata sambutan. Sahabat daerah sekalian, jangan lupa ya kunjungi Refli Harun Podcast karena interview-interview yang sudah dilakukan secara live itu kemudian diedit secara baik ya agar mendapatkan kualitas gambar dan suara yang lebih baik. Mudah-mudahan silakan kunjungi ya, ada beberapa interview yang sudah ada di sana, Gatot Nurmantio, Faisal Assegaf, ada juga Tamsil Lindrung, ada juga Habil Marati nantinya. Silakan ya, Refli Harun Podcast sudah didesain baru ya, itu mudah-mudahan bisa tetap diikutin di sana. Sementara Refli Harun tetap akan banyak menguber termasuk juga live dicecarnya ya. Oke, sobat era sekalian ya, hanya presiden. Biasanya kita tahu bahwa dalam kondisi sekarang Presiden Jokowi itu lame duck office, tapi ternyata tidak. Pengaruh dia masih sangat besar untuk pemilihan 2024. Nah itulah yang dipersepsikan diharapkan oleh Ganjar dan Prabowo. Siapa yang mendapatkan legacy dari Jokowi? Hari ini Ganjar leading kembali karena dia kemudian disapa, dibisikin, bahkan dikatakan setelah pelantikan oleh Presiden Jokowi. Dan saya kira Prabowo dan timnya mulai kejang-kejang karena Jokowi balik ke PDIP. Nanti kita lihat ya bagaimana permainan Jokowi yang sangat luar biasa ini ya. Hanya Jokowi yang bisa zigzag seperti ini. Oke. Kita lihat ya. Hadir Bang, amin gak ada obatnya, insya Allah amanah. Oke. Malam Bang, sehat selalu, keren cadas, sepotong kue buat Rizal dari Pak Luhut. Rizal Ramli itu adalah teman akrab Luhut bin Sarpanjaitan. Dan mereka sudah berkawan sejak berada di kabinet Gus Dur. Jangan lupa pada waktu itu Rizal Ramli adalah Menko Perekonomian dan Luhut Panjaitan adalah salah satu anak buahnya sebagai Menteri Perindustrian pada waktu itu ya. Yang jadi pertanyaan selama 10 tahun, arah kebijakannya bagaimana tentang swasembada dan ketahanan pangan. Ya that's the point. Kenapa dia membisik ke orang sementara kita justru bertanya programnya sendiri sukses atau tidak. Itu yang jadi masalah ya. Oke, tak ada yang dapat melawan pasangan Amin. Jangan pilih capres yang di-endorse Jokowi. Ulta Luhut mempersatukan partai elit, mempersatu partai elit nasionalis ya. Thanks Mr. Presiden sudah mundurkan politik 25 tahun. You are the best. Luar biasa. Kemudian proyek perubahan tak lama lagi mangkrak ya. Yang mangkrak itu adalah proyeknya yang sudah ada. Kemudian halo Bandung dijiplak Pak. Oke. Ulta Pak Luhut semoga cepat sadar enggak menyengsarakan rakyat miskin yang ekstrim. Assalamualaikum. Perbanyak jalan tol, perbanyak utang, undang TKA Tiongkok. Kemudian temanya bagus untuk menyentil Menteri Pertanian yang mana uang untuk kemajuan petani disikat. Ya, jadi kalau anak buah bermasalah berarti yang enggak canggih bosnya ya. Bagaimana mungkin ada presiden yang bangga melihat menterinya korupsi, kan enggak. Tapi yang jangan salah, bayangkan selama berkuasa ada 6 menteri Jokowi yang korupsi, yang 2 terdakwa dan 4 sudah divonis.
Jadi yang sudah divonis itu adalah Menteri Menpora waktu itu, kemudian itu menteri yang dari Golkar, Sekjen Golkar pada waktu Idrus Marham, kemudian ada Edi Prabowo dan ada Juliari Batubara, 4, dan sekarang 2 dari Nasdem sedang dalam proses. 1 sudah terdakwa dan 1-nya tersangka. Kemudian Jokowi bisik-bisik kalau Yun ntar jadi presiden harus lebih berani lagi menggusur pemukiman rakyat buat investor. Oke. Enggak begitulah ya. Kemudian coba Refli Harun mencari itu data berita dari 2014. Ada ratusan janji bohong Jokowi dan PDIP. Dulu 2014 PDIP janji utang luar negeri lunas dalam 5 tahun. Haram percaya sama PDIP dan Ganjar. Ya boleh lah, itu ininya sendiri ya. Oke. Kemudian Jokowi berbisik ke Ganjar, nanti kalau Anda jadi presiden rakyat paksa lamar kerja pakai bahasa Mandarin. Modalnya pencitraan doang. Tetapi ya kalau kita lihat ya sahabat daerah sekalian, beda sama Anies yang mendatangi masyarakat dan mau berdialog secara substantif di kampus-kampus. Ganjar tidak melakukan hal itu, tetapi surveinya sokol tinggi katanya. Kata lembaga survei dengan 1.200 orang ya. Jadi 1.200 orang plus lembaga survei yang sudah dibayar miliaran, maka menanglah Ganjar dan Prabowo ya. How come? Tetapi ya sudahlah, kita mau take it or leave it dengan lembaga survei, karena at the same time mereka tidak hanya sebagai lembaga survei tapi juga sebagai campaign manager, sebagai bagian dari tim pemenangan. Itu soalnya. Kalau sekedar mereka memotret fenomena, it's okay. Tapi begitu menjadi bagian dari kemenangan, maka itu hal yang rasanya sulit untuk bisa kita percaya ya. Oke, sahabat daerah sekalian, Bang Refli Harun ingatkan Anies untuk bikin janji to the point seperti slide Ganjar dan Wowo, karena di medsos bahkan mahasiswa banyak yang ngatain Anies bulat kalau jawab pertanyaan. Lebih baik ikuti Jokowi apa kalau jawab. Jadi sahabat daerah sekalian, ya ini terutama RD Zadan. Jangan lupa sekarang ini ada yang namanya cyber war. Dan kekuatan cyber Prabowo itu nomor 1. Kekuatan cyber Ganjar nomor 2. Anies cuma nomor 3 saja. Tetapi jangan lupa, yang paling interaktif di media sosial itu adalah Anies. Why? Itu menunjukkan kalau akun-akun Anies itu adalah yang pendukung Anies itu akun real. Sementara yang lain robot. Jadi ngapain kita pusing-pusing dengan kritik 1-2 ya. Anda harus maju dengan style Anda. Oke? Karena tidak semua jawaban itu bisa main to the point. Sebagai contoh yang lagi viral beredar, bagaimana Ganjar disekak oleh seorang dosen UGM yang juga teman saya yang namanya Ari Sujito, ya kita panggilnya Jito, itu 2 tahun di bawah saya, kalau tidak salah dia angkatan 91 ya, atau angkatan 90 dia. Yang jelas di bawah saya angkatan 90. Teman saya juga, dia walaupun saya tahu dia dekat dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, tapi dia kemudian nyekak Ganjar juga ketika bicara mengenai apa yang harus dilakukan, perubahan. Lalu kemudian dia tanya dengan cara apa? Ganjar diam ya. Jadi tidak bisa juga reaktif dalam menjawab pertanyaan. Kita harus hati-hati. Misalnya contohnya, apakah Anda melanjutkan IKN atau tidak? Enggak bisa dijawab iya dan tidak. Ya kan? Apakah akan Anda menghapuskan hukuman mati? Enggak bisa dijawab dengan iya dan tidak. Apakah akan Anda membubarkan KPK? Enggak bisa. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu memang harus hati-hati dijawab, otherwise akan menjadi blunder. Atau akan menjadi titik kelemahan ketika nanti lakukan perdebatan ya. Sahabat daerah sekalian, itu saja dulu ya. Kelihatannya kalau saya angkat Jokowi, yang lainnya animo kurang rasanya ya. Oke, saya akan beringsut kita angkat Anies lagi ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.